Pemirsa, pemerintah Arab Saudi menyiapkan prasarana calon jemaah haji di Armina dengan kereta listrik. Hal ini untuk mempermudah mobilisasi jamaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Saudi Arabia Railways menyiapkan kereta listrik masyair untuk mobilitas jemaah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina selama puncak haji. Walaupun masih tahap finalisasi, tetapi seluruh petugas dan infrastruktur sudah siap agar dapat maksimal melayani jemaah saat puncak haji mendatang. Each train takes up to 3,000 passengers per each train. Then we have, as we said, 17 trains. We have also another unique thing about the operation is the movements. We have 5 different movements during those 7 days. Terdapat total 9 stasiun, yaitu 3 di Mina, 3 di Musdalifah, dan 3 di Arafah. Selama 7 hari, rute kereta akan menyesuaikan sesuai pergerakan ritual rangkaian haji. Ya pemirsa, saya merasa nyaman menaiki kereta ini walaupun kecepatan maksimalnya 80 km per jam. Di luar cuaca suhu berada di 40 atau 41 derajat Celcius, namun di sini saya tidak begitu merasakannya karena AC-nya cukup dingin, jadi saya sangat merasa nyaman. Mudah-mudahan jemaah haji yang menaiki kereta ini untuk menuju tempat-tempat suci dalam rangkaian ibadah juga akan merasa nyaman ya. Kereta ini hanya beroperasi selama musim haji saja. Para calon jemaah haji bisa naik kereta secara gratis jika sebelumnya mendaftar terlebih dahulu dalam paket hajinya. Sementara yang tidak mendaftar dikenakan biaya tiket. Dari Mina, Arab Saudi, Dedi Prasetya, Endang Gunawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan ibadah haji, kita terhubung dengan rekan Dewi Murtiningrum di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta. Dewi, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagaimana pagi waktu Arab Saudi. Dewi, suasana di Makkah jelang puncak ibadah haji ini seperti apa sekarang? Baik Arlista dan Gede, pada hari ini, hari Senin, bertepatan dengan 8 Zulhijjah, sehingga jamaah haji Indonesia sudah mulai didorong ke Padang Arafah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, salah satunya wukuf di Arafah. Kegiatan jamaah di Arafah diberangkatkan dari hotel mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Lalu diberangkatkan hingga seluruh jamaah pada hari ini dijadwalkan untuk selesai diberangkatkan dari semua hotel menuju ke Padang Arafah. Sebelum berangkat, jamaah haji Indonesia harus sudah melaksanakan sunnah ihram dan berniat untuk berikhram haji di hotelnya masing-masing, diberangkatkan menggunakan bus sesuai dengan kloter dan jadwal yang telah ditentukan. Lalu setelah tiba di Padang Arafah, para jamaah haji mulai memasuki maktab-maktab yang telah dijadwalkan dan disiapkan. Selanjutnya, para jamaah haji diharapkan untuk mulai memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Dan jangan lupa, jamaah haji Indonesia juga setelah menggunakan pakaian ihram untuk menjauhi larangan-larangan pakaian ihram seperti mencabut pohon-pohon, membunuh binatang, lalu rafat, fusuk seperti berbuat dosa, dan jidal saling bertengkar. Pada hari Selasa keesokan harinya, pada pukul 11:30 siang, jamaah haji akan melaksanakan wukuf dimulai dengan mendengarkan khutbah sampai dengan selesai di tendanya masing-masing. Lalu sholat zuhur, selanjutnya kembali memperbanyak berdoa dan berzikir, dan sampai dengan asar untuk melakukan sholat berjamaah di tendanya masing-masing. Baru setelah sholat maghrib dan saat setelah sholat maghrib, para jamaah haji Indonesia mulai bergeser ke Musdalifah untuk mengambil batu-batu untuk lempar jumroh. Begitu Gede dan Arlista.
Baik, terima kasih banyak atas informasinya Mbak Dewi. Salam sehat, jaga kesehatan untuk puncak ibadah haji mendatang. Assalamualaikum Bu Dewi. Pemirsa, kita ke informasi lain. Ini sejumlah fasilitas disiapkan untuk jemaah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Iya, salah satunya adalah tenda di Mina yang dekat dengan lokasi lempar jumroh. Jemaah haji prioritas mendapatkan layanan haji maksimal di Arab Saudi, termasuk jemaah haji Alhamdi asal Indonesia. Bukan saja saat wukuf di Arafah, fasilitas prioritas juga mereka dapatkan saat melempar jumroh di Mina. Jemaah haji Alhamdi akan ditempatkan di Maktab 111 yang jaraknya dekat dengan lokasi lempar jumroh. Jemaah pun tak perlu jalan jauh berkilo-kilometer saat di Mina menuju Jamarat, seperti jemaah haji pada umumnya. Hari ini jemaah haji mulai bergerak ke Mina untuk mabit atau bermalam. Selama di Mina, jemaah haji melaksanakan tarwiyah serta ibadah sholat fardu. Selasa esok usai sholat subuh, mereka bergerak ke Arafah untuk wukuf. Dari Mekah, Arab Saudi, Rizka Indah, iNews melaporkan. Iya, ini selain pedagang hewan kurban, ternyata ada juga yang mendapat keuntungan di Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, pemirsa, Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi produsen arang di Bojonegoro, Jawa Timur. Iya, satu pekan jelang Idul Adha ini permintaan arang untuk membuat sate mengalami peningkatan hingga 500%. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews siang hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arlista Hadidan. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Sejak beberapa pekan terakhir, pengrajin arang yang berada di Desa Ledoklon, Kota Bojonegoro, Jawa Timur, terus disibukkan dengan memproduksi arang. Untuk dapat meningkatkan produktivitas, pekerja lalu lalang mengangkut arang yang akan dijemur untuk siap dipasarkan. Satu pekan jelang Hari Raya Idul Adha ini, produksi arang telah mencapai 3 ton arang dalam kurun waktu 1 minggu. Untuk dapat memenuhi target hingga Idul Adha diperkirakan mencapai 18 ton arang. Hasil produksi arang akan dipasarkan di wilayah Bojonegoro, Kediri, dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Timur. Kalau ini dikirim kemana aja, Pak ya? Arangnya Kediri. Mana lagi, Pak? Ya sing lokal nggih Bojonegoro kanggo nyate niki cilik kaya. Pada momen jelang Idul Adha 2023, produksi arang alami peningkatan mencapai 500%. Untuk membuat arang, produsen menggunakan kayu asam atau kayu sono. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.